Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kenalin nih, ini adalah Vivo Y27s, produk terbaru dari Vivo yang dijual dengan harga 2,4 juta. Buat kamu yang belum tahu, HP ini adalah kakak tingkat dari Vivo Y27 yang sekarang dijual dengan harga 2,3 juta. Dan seperti biasa, di video kali ini kita akan unboxing lengkap HP ini, kira-kira bagus atau tidak. Sekaligus cari tahu apa saja perbedaannya dengan Vivo Y27 sebelumnya. Jadi pastikan kamu tonton videonya sampai akhir. Dari tampilan boxnya, di sini seperti Vivo Y series kebanyakan, menggunakan warna putih dan ada gambar dari unit utamanya. Lalu untuk nilai jual, HP ini memiliki 4 selling point. Yang pertama, memori besar plus extended RAM. Lalu yang kedua, baterai 5000 mAh, flash charging 44 watt. Lanjut yang ketiga, layar Full HD plus sunlight display. Dan yang keempat, ada 50 megapiksel portrait kamera. Oke, nggak usah pakai lama, langsung saja kita unboxing. Untuk isi dalam boxnya di sini sudah cukup lengkap. Yang pertama, ada unit utama dari Vivo Y27s yang sudah terpasang anti gores bawaan. Lalu ada softcase spinning original, buku panduan singkat, kartu perdana Telkomsel SIM tray ejector, dan satu buah set charger dengan kecepatan flash charging 44 watt. Jadi sangat menarik pastinya, sama seperti Vivo Y27 sebelumnya. Dan inilah dia unit utama dari Vivo Y27s, varian warna garden green. Dari segi desain, untuk kesan pertama jujur saya suka, karena HP ini memiliki tampilan yang mewah, walaupun masih menggunakan bahan polikarbonat. Terutama di bagian kombinasi warnanya, yang berkilauan saat terkena pantulan cahaya. Lalu untuk proteksinya, HP ini sudah disertifikasi oleh IP rating untuk tahan debu dan cipratan air, jadi lebih aman. Dan untuk build quality-nya di sini terasa solid serta kokoh dengan ketebalan hanya di 8,17 mm sehingga terasa pas saat digenggam. Sementara untuk tata letaknya, di bagian bawah ada port charger Type-C, lubang mikrofon, jack audio 3,5 mm dan grill speaker utama. Geser ke bagian sebelah kanan, ada tombol volume dan sensor sidik jari yang merangkap jadi satu dengan tombol power. Sedangkan untuk bagian atas ada lubang mikrofon yang kedua dan slot SIM tray yang mampu menampung 3 slot sekaligus. Di sini untuk urusan tampilan masih mirip dengan Vivo Y27 sebelumnya, dan yang sedikit bikin beda hanya di bagian framing kameranya saja. Lanjut ke bagian layar, dari segi konsep sayangnya HP ini masih menggunakan konsep water drop screen, sama seperti Vivo Y27 sebelumnya. Artinya di sini tidak ada peningkatan. Dan untuk layarnya sendiri memiliki layar sebesar 6,64 inch, resolusi Full HD+, refresh rate bisa sampai 90 Hz. Lalu untuk panel layarnya menggunakan panel IPS LCD yang sudah didukung dengan sunlight display. Jadi untuk saturasi warna yang dihasilkan di sini sudah bagus, terlihat jelas, tajam dan kaya akan warna. Pokoknya cukup memanjakan mata. Karena komposisi warnanya sama seperti Vivo Y27, bahkan Vivo Y36 yang dijual dengan harga 3 jutaan. Dari pengujian singkat yang saya lakukan, untuk sentuhan layarnya juga cukup responsif, nyaman saat digunakan. Dan untuk urusan layar di sini juga masih sama persis dengan Vivo Y27, mulai dari segi konsep, jenis panel hingga saturasi warna. Untuk poin yang di-upgrade hanya ada satu, yaitu refresh rate-nya lebih tinggi, bisa sampai 90 Hz. Pindah ke bagian spesifikasi, Vivo Y27s dibekali dengan kapasitas memori 8/128 GB, jauh lebih besar dari Vivo Y27 yang hanya memiliki RAM 6 GB. Lalu free memorinya kita dapat sekitar 4,16 GB untuk kapasitas RAM dan 107 GB untuk internal memorinya. Jadi yang terpotong sistem dan aplikasi bawaan sekitar 21 GB. Sementara untuk dapur pacunya, HP ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 680 octa-core 2,4 GHz fabrikasi 6 nanometer. Dimana saya tes untuk Geekbench 6 bisa menghasilkan skor sampai 412 dan 1458 poin. Sedangkan untuk skor Antutunya tembus sampai angka 333 ribuan. Di sini untuk chipset yang digunakan lebih upgrade dari Vivo Y27 sebelumnya yang hanya menggunakan chipset MediaTek Helio G85. Bahkan buat kamu yang belum tahu, chipsetnya ini sama persis dengan Vivo Y36 yang dijual dengan harga 3 jutaan. Jadi cukup menarik pastinya. Lalu untuk urusan sensor, HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap. Sensor penting seperti cahaya, magnet, dan giroskop tentu ada, bahkan sudah menggunakan hardware giro. Dan buat kamu yang butuh sensor NFC di sini juga sudah ada. Jadi lebih upgrade dari Vivo Y27 yang hanya menggunakan virtual gyro dan tidak dilengkapi dengan sensor NFC. Sedangkan untuk performanya, di sini saya coba buat main Mobile Legends dan grafik yang terbuka bisa sampai ultra dengan frame rate hingga high.
Untuk kesan pertama, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar. Hampir tidak ada kendala yang berarti. Frame drop atau delay juga jarang saya temui selama didukung dengan jaringan yang bagus. Pokoknya untuk game yang satu ini saya rasa sih tidak ada masalah. Karena seperti yang kita tahu, chipset Snapdragon 680 memiliki performa yang bisa diandalkan. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka ada di smooth high dan bisa mentok sampai balance medium saja. Di sini untuk gameplaynya, dari apa yang saya rasakan, HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan baik. Dan yang saya suka, untuk giroskopnya terasa sangat responsif karena sudah menggunakan hardware giro. Pokoknya untuk urusan performa di sini terasa lebih satset jika dibandingkan dengan Vivo Y27 sebelumnya. Karena seri chipset yang digunakan lebih ngebut, mulai dari speed clock, angka fabrikasi hingga skor AnTuTu yang lebih besar. Jadi poin plus untuk Vivo. Geser ke bagian baterai, Vivo Y27s dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh. Dengan kecepatan isi daya sudah flash charging 44 Watt, sama seperti Vivo Y27. Dimana untuk kecepatan chargingnya hanya butuh waktu sekitar 1 jam 12 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Jujur poin ini sangat menarik, karena untuk kecepatan chargingnya tidak butuh waktu yang lama. Tapi untuk pembahasan lebih lengkap tentang daya tahan baterainya, nanti saya share di video review selanjutnya. Lanjut untuk operating system, HP ini berjalan di Android 13, basis Vantos OS 13, juga sama seperti Vivo Y27. Dimana secara tampilan sudah kekinian, gampang untuk dipahami dan cukup user friendly. Lalu pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper juga ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Dan untuk fitur yang disediakan, kamu tidak usah khawatir, karena fitur yang ada di HP ini sudah banyak, hampir semua ada. Fitur penting seperti kutub 2 kali untuk on off, layar jadi 2, screenshot 3 jari rekam layar, screen mirroring, dan mode game turbo sudah tentu ada. Pokoknya paket lengkap. Jadi untuk urusan operating system tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan yang terakhir, untuk kameranya, HP ini dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Di sini megapiksel yang digunakan ternyata juga masih sama dengan Vivo Y27, tidak terlalu besar untuk kelas harga 2 jutaan. Lalu kalau untuk fitur kamera yang ditawarkan di sini cukup lengkap. Selain foto dan video, di bagian lainnya masih banyak fitur menarik yang ditawarkan. Dan yang bikin spesial, untuk perekaman video sudah dilengkapi dengan AIS, walaupun hanya video kamera belakang. Sedangkan kalau hasil jepretan fotonya, untuk kesan pertama, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus. Gambarnya terlihat tajam, detailnya juga dapat. Tapi kalau untuk saturasi warnanya, di sini bukan tipikal yang gonjeng, melainkan lebih mengutamakan karakter warna yang tajam. Lalu untuk hasil kamera selfie-nya, HP ini hanya dibekali dengan kamera 8 megapiksel, bukan yang paling besar di kelas harganya. Tapi kalau untuk foto yang dihasilkan di sini sudah cukup bagus, detailnya dapat, tingkat ketajamannya juga oke. Kamu juga bisa nilai dan koreksi dari hasil foto berikut ini. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Vivo Y27s di outdoor dengan kondisi cahaya cukup baik. Di sini untuk resolusinya, HP ini bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second atau 60 frame per second. Oke, untuk ultra stabil videonya di sini sudah saya aktifkan. Silahkan kamu nilai untuk saturasi warna, tingkat kestabilan, dan kualitas suara yang saya hasilkan. Kita bawa jalan santai, hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan itulah tadi video unboxing sekaligus review singkat kita tentang Vivo Y27s. Dari semua poin yang ditawarkan, HP ini memang memiliki banyak kesamaan dengan Vivo Y27 sebelumnya. Namun yang jelas di sini lumayan banyak juga poin yang di-upgrade. Mulai dari segi layar sudah menggunakan refresh rate 90 Hz. Dari segi spesifikasi, kapasitas RAM-nya lebih besar, chipset lebih gahar, dan jumlah sensornya lebih lengkap. Sedangkan dari segi kamera sudah dilengkapi dengan AIS dan bisa rekam video hingga 60 fps. Jadi untuk kesan pertama, jujur HP ini sangat menarik untuk dilirik, karena bisa dibilang HP ini adalah versi yang lebih paket lengkap jika dibandingkan dengan Vivo Y27 sebelumnya. Dan untuk pembahasan lebih lengkap nanti saya share di video review selanjutnya. Di sini kalau kamu punya pendapat lain tentang Vivo Y27s ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.